Perkenalkan, nama saya Muhammad Robert Rosidi. Di sini saya akan membahas tentang rancangan sistem jaringan komputer. Yang pertama yaitu software yang digunakan. Perangkat lunak yang digunakan pada sistem jaringan ini adalah sebagai berikut. Satu yaitu Cisco Packet Tracer. Digunakan untuk simulasi rancangan jaringan sebelum membuat jaringan yang sungguhnya. Sebaiknya melakukan simulasi terlebih dahulu agar dapat mengurangi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian, baik dari pihak perancang ataupun pihak sekolah yang akan dipasangkan jaringan. Dua, sistem operasi Linux Ubuntu Server. Menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu Server karena selain keamanan yang lebih baik, Linux Ubuntu Server juga digunakan di perusahaan-perusahaan. Cisco Packet Tracer, setting IP dan tes koneksi dalam rancangan jaringan. 1. Fast Ethernet 0/0 router menggunakan kelas IP 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Di sini menggunakan dua kelas untuk mengantisipasi jika terdapat banyak komputer yang terkoneksi dengan internet. 2. Fast Ethernet 0/1 router menggunakan kelas IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. 3 yaitu gambar konfigurasi IP server. Seperti yang terlihat pada gambar di sini diinputkan IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.1.1, di mana pada default gateway di sini menginputkan IP router agar jaringan dapat terhubung, dan pada server juga mengaktifkan DHCP agar komputer yang belum terdapat IP secara otomatis akan diberikan IP oleh server. 4. Gambar konfigurasi IP PC. Pada PC di sini menggunakan IP 192.168.1.3 sampai 192.168.1.22 sesuai dengan banyaknya PC yang terdapat pada lab komputer 1. 5 yaitu gambar konfigurasi IP tablet PC. Pada tablet PC di sini menggunakan DHCP, di mana IP pada tablet PC di sini diberikan oleh server secara otomatis. 6. IP wireless PC. Pada wireless PC di sini hampir sama dengan tablet PC, di mana IP address yang ada terdapat di sini langsung diberikan oleh server. 7. Gambar konfigurasi IP PC. Pada gambar di bawah ini menggunakan kelas IP 192.168.10.3 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 192.168.10.1. Pada IP gateway di sini merupakan IP router dengan mengisi IP gateway di sini bertujuan agar dapat terhubung atau terkoneksi dengan server. 8 yaitu gambar konfigurasi IP printer. Pada IP printer di sini menggunakan DHCP, langsung diberikan IP oleh server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Perkenalkan, nama saya Fahri Darul Faroki. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Robert. Arsitektur jaringan. Adapun arsitektur yang digunakan dalam jaringan LAN ini adalah arsitektur jaringan server klien yang terdapat satu komputer server dan satu atau lebih komputer klien dalam jaringan komputer tersebut. Arsitektur jaringan terdiri dari pengkabelan topologi, metode, akses, dan format paket. Arsitektur yang umum digunakan dalam jaringan LAN adalah berbasis kabel elektrik. Melalui perkembangan teknologi optik kiri, banyak digunakan juga serat kabel optik sebagai media alternatif beserta kelebihan dan kekurangannya. Arsitektur jaringan lahir pada masa kondisi transisi. ARCnet, Ethernet, dan token ring merupakan salah satu contoh arsitektur lama yang akan segera digantikan dengan arsitektur kecepatan yang lebih tinggi. Arsitektur dengan jaringan yang sekarang banyak dipakai meskipun dianggap absolut. Mendukung transmisi mulai dari 2,5 Mbps untuk jaringan ARCnet, 10 Mbps Ethernet, dan 16 Mbps untuk jaringan token ring. Next. Topologi yang digunakan. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub.
Keunggulan dari topologi tipe star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Dan juga bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan. Jadi tidak mengganggu jaringan yang lain. Jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan kabel yang lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Next. Topologi jaringan ini banyak digunakan di berbagai tempat karena kemudahan untuk menambah, mengurangi, atau mendeteksi kerusakan dalam jaringan. Panjang kabel yang digunakan bukan masalah lagi pada jaringan ini karena selain bisa digunakan sebagai penguat sinyal, bisa juga digunakan menggunakan switch sebagai terminalnya. Bentuk seperti bintang karena dalam rancangannya memiliki node atau titik terpusat yang kemudian dihubungkan dengan node atau workstation yang lainnya. Media untuk transmisi datanya biasa dengan menggunakan kabel UTP atau Unsealed Twitch Pair. Next. Keuntungan yaitu satu, paling fleksibel, pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu jaringan lainnya. 3, bagian jaringan lain. 4, kontrolnya terpusat. 5, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan, kerusakan atau pengelolaannya. Next. Kerugian, boros kabel atau membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan topologi yang lain. 2, perlu penanganan khusus. 3, kontrol terpusat hub jadi elemen kritis. Next. Selanjutnya yaitu rangkaian jaringannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Eka Octavia dengan NIM 19050974070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi sebuah jaringan yang ada pada sebuah sekolah. Di sini terdapat satu buah server, yang kedua yaitu PT Cloud, dan ketiga adalah DSL modem. Selanjutnya, ada 2 buah router dan 5 buah switch yang terdiri dari switch 0 hingga 5. Selanjutnya, terdapat 9 buah PC. Selanjutnya, kita akan menghubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel jaringan. Yang pertama adalah dari PC ke switch, kita menggunakan kabel yang bernama straight. Dan selanjutnya, terdapat 2 buah router yang terhubung dengan kabel putus-putus yang dapat dinamai dengan kabel cross. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nizam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizamuddin, NIM 19050974072. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi AP. Sebelumnya kita harus mengetahui portnya terlebih dahulu sebelum kita menghubungkan router 1 ke switch 0. Yang kedua, kita klik untuk mengetahui CLI-nya. Di sini kami sudah mengisinya, CLI-nya. Kemudian kita langsung ke config. Config dari fast internet 0 per 0 kita isikan dengan match address seperti ini, dengan menyalakan port status menjadi on. Kemudian IP konfigurasinya dengan 192.168.1.1 yang merupakan ketentuan dari awal. Subnet mesh ini otomatis. Kalau ini mengisi 192.168.1.1, yang ini mengisinya. Kemudian kita melihat port yang kedua. Di switch yang pertama kita melihat portnya terlebih dahulu.
Sama caranya seperti yang pertama, kita buka CLI-nya. Di sini sudah kami isi dengan lengkap. Kemudian ke config, ke flash internet 1.0. Kemudian switch yang kedua sama seperti satu dan yang kedua. Kemudian kita masuk ke PC. PC kita klik 2 kali. Kita masuk ke desktop dengan memilih IP konfigurasi. Di sini yang awalnya statik kita pindahkan ke DHCP. Ini juga ke statik kita pindahkan ke DHCP. Semuanya dari PC 0 sampai PC 11 menyambungkan ke switch maupun ke router sama seperti yang pertama. Jadi kita bisa mengetahui kalaupun kita yang pertama bisa, seluruhnya bisa. Kita cek. Semuanya sudah hijau. Catatan cache di perusahaan X terdapat 2 ruangan. Setiap ruangan mempunyai 3 divisi, di mana masing-masing divisi harus berbeda jaringan. Terbentuk blok submit masing-masing. Jaringan di mana setiap divisi memiliki 2 PC. Sekian penjelasan dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.